Oke friend, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Oke friend, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di sini bidang V dan W berpotongan pada garis A ya katanya. Oke, misalkan ini bidang V-nya. Di sini saya buat dua kasus ya. Di sini yang pertama bidang V-nya di sini misalkan. eh dan bidang W-nya misalkan yang ini nih, yang agak miring-miring ini. Nah, bidang diagonalnya. Nah, ini kita tulis adalah bidang W deh, misalkan ya. Ini bidang W. Nah, gitu. Nah, maka katanya berpotongan pada garis A. Nah, ini antara V dengan W berpotongan di sini nih, di EH. Ini misalkan garis A-nya. Ya, ini A-nya garis A. Oke. Nah, jika garis G tegak lurus bidang V, ya enggak? Misalkan ini bidang V-nya, garis G-nya misalkan yang di sini, AE-nya. Ya, ini garis G-nya. Ini garis G. Nah, ini kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, saya gambar misalkan ini bidang V-nya gitu, ini bidang V-nya tetap di sini. Nah, bidang W-nya yang ini, BCGF-nya, ini bidang W. Oke. Nah, berpotongan di garis A ya. Nah, bakal berpotongan di sini nih A-nya. Nah, terus G tegak lurus V. Nah, G-nya sama deh di sini juga G-nya. Oke. Nah, ini ada dua kasus ya. Nah, maka pernyataan yang benar yang mana nih? Coba kalau kita lihat nih. G dengan A sejajar. Kalau kita lihat ini G-nya, ini A-nya. Enggak ya, yang benar adalah tegak lurus sebenarnya untuk yang di sini. Nah, ini juga sama antara A dengan G, ini tegak lurus juga ya. Karena garis A ini bisa diwakilkan oleh di sini juga nih. Ini garis A juga, yang penting sejajar ya di sini nih. Nah, ini sejajar dengan yang di sini. Ya, maka yang benar tegak lurus sih. Jadi pernyataan satu salah, yang A ya salah. Terus G tegak lurus W. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk yang kejadian yang ini dulu deh. G dengan W ini sejajar ya. Terus kalau G dengan W ini berpotongan tapi tidak tegak lurus, ada sudutnya nih kalau kita lihat ya enggak. Nah, berarti yang B salah, yang B salah. Nah, sekarang yang C. G selalu sejajar dengan bidang W. Salah ya, jelas ya. Yang sejajar bisa yang ini sih, yang ini. Tapi kan ada kasus yang lain kalau kita lihat antara G dengan W ini membentuk sudut maka tidak sejajar. Jadi yang C salah untuk kasus yang ini gitu. Tapi yang ini benar gitu ya. Jadi ada dua kasus. Jadi yang memenuhi kedua-duanya lah kalimatnya gitu ya. Nah, sekarang untuk yang D, G selalu memotong W. Kalau kita lihat G yang pertama di sini ini berpotongan di titik E dengan bidang W-nya. Tapi untuk yang di sini G-nya itu tidak berpotongan dengan W. Jadi yang D juga salah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang E. G katanya tegak lurus dengan garis A. Nah, ini kalau kita lihat ini tegak lurus dengan A gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Ini kan tegak lurus dengan A juga ya. A-nya di sini sama ini G-nya ini bersilangan. Tapi kalau misalkan kita geser, ini bersilangannya tegak lurus. Jadi pernyataan yang E yang betul. Nah, jawabannya ini nih, yang E. Yang memenuhi kedua-duanya. Oke? Seperti itu. See you, bye-bye.